Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali pada pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas kandungan surah Al-Bayyinah, ya. Sebelum kita mulai membahas kandungan surah Al-Bayyinah, kali ini kita bacakan surat Al-Fatihah dahulu dan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين ya rabbal alamin. Silahkan dibuka halaman 72 buku paket Al-Quran hadisnya. C. Kandungan surah Al-Bayyinah. Sebelum kita membahas isi kandungan surah Al-Bayyinah, alangkah baiknya kita mengetahui peristiwa yang berkaitan dengan turunnya surah ini. Ketika surah ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membacakannya kepada Ubay bin Ka'ab. Mari kita perhatikan hadis sebagai berikut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab Inna allaha amarani an aqra'a alaika, yaitu surah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Qala wa sammani qala na'am fabaka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku agar membacakan kepada kamu surah Al-Bayyinah. Ubay berkata, Allah telah menyebut namaku. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ya. Ubay pun menangis. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3525, ya. Dan di kitab Al-Muslim di nomor 1331. Pada ayat pertama ada dua kelompok orang kafir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik, yaitu para penyembah berhala dan api, baik dari bangsa Arab maupun dari bangsa non-Arab. Mereka tidak mau meninggalkan agamanya sebelum jelas bagi mereka perkara yang hak atau bukti yang nyata, yaitu diutusnya seorang Rasul. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang adanya seorang Rasul darinya yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan lembaran-lembaran itu adalah Al-Quran yang mulia, ya.
mushaf ya, suhuf. Al-Quran telah tercatat di kalangan Mala'ul A'la, di dalam lembaran-lembaran yang disucikan. Kemudian penjelasan ini dilanjutkan pada ayat yang ketiga. Di dalam Al-Quran terdapat isi kitab-kitab yang lurus, yaitu adil, yang lurus, tidak ada kesalahan di dalamnya. Hal itu disebabkan Al-Quran berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ayat 1 sampai ke 3 menjelaskan kondisi masyarakat saat itu. Mereka memerlukan risalah atau aturan-aturan baru untuk mengubah kekafiran dan kemusyrikan dari ahli kitab yang telah memeluk ajaran Allah melalui para nabi dan rasul sebelumnya. Para ahli kitab sudah banyak yang menyeleweng dari ajaran para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Lanjut pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan ahli kitab setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Mereka justru berpecah belah ketika datang bukti yang nyata yang mereka tunggu, padahal bukti-bukti itu telah mereka ketahui dengan jelas dalam kitab-kitab mereka. Mereka mengingkari kitab-kitab yang telah mereka imani. Lanjut pada ayat yang 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah para ahli kitab dan orang musyrik untuk kembali dari akidah yang menyimpang menuju akidah yang benar, yaitu akidah yang murni, ketauhidan ya. Tauhid itu mengesahkan Allah. Maksudnya mereka disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama secara lurus. Mereka juga disuruh melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Sholat merupakan ibadah badaniyah yang paling mulia. Adapun menunaikan zakat merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap fakir miskin. Selanjutnya pada ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Mereka telah mengingkari kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Mereka akan berada dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan menjadi makhluk yang paling buruk. Pada ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Mereka telah mengingkari kebenaran Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Mereka akan berada dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan menjadi makhluk yang paling buruk. Sebaliknya pada ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan keadaan orang-orang yang memiliki keimanan dalam hati mereka dan mengerjakan perbuatan baik untuk beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disebutkan sebagai makhluk yang paling baik. Tahukah kalian apa balasan bagi makhluk yang paling baik, yaitu beriman dan beramal soleh? Ya. Ayat 8 menjelaskan tentang balasan yang akan diterima oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka akan memperoleh surga Aden di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup kekal di dalamnya. Mereka tidak akan terputus dari rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masuk surga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun ridho terhadap balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa
hanya orang yang takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak memperoleh semua balasan itu. Mereka memperolehnya disebabkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus dan jauh dari kesyirikan. Demikianlah akhir isi kandungan surah Al-Bayyinah. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian anak-anak sekalian ya untuk isi kandungan surah Al-Bayyinah. Nanti kita lanjutkan di materi-materi. Nah, ini ada rangkuman ya, sekalian rangkuman ya. Bapak bacakan halaman 76 ya. 1. Para ahli kitab dan orang-orang musyrik berjanji tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu adalah Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. 2. Banyak di antara ahli kitab dan orang musyrik yang menyelisihi janjinya ya. Janjinya dia tidak tepati. Mereka tidak mau beriman dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Mereka telah mengingkari Nabi kitab-kitab yang diimaninya. Yang ketiga, para ahli kitab dan orang-orang musyrik yang tidak mau beriman akan berada di neraka jahanam. Mereka disebut sebagai makhluk yang paling buruk. Kemudian yang keempat, orang yang beriman dan mau beramal soleh akan berada di surga Aden. Mereka disebut sebagai makhluk yang paling mulia. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Mereka bahagia dengan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Allahu akbar ya Allah. Ya, sampai situ dulu anak-anak sekalian. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita amalkan. Baik, akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.